Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefer Bifa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia bersama Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Landasan filsafat pendidikan di Indonesia. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah berpendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafah. Kata filsafat bersumber dari bahasa Yunani, filien berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Sejarah pendidikan di Indonesia. Tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda. Sistem yang mereka perkenalkan yaitu dengan tingkatan sebagai berikut. 1. Eurovisie Lager School, sekolah dasar bagi orang Eropa. 2. Holland Inlandse School atau HIS, sekolah dasar bagi pribumi. 3. Meer Algebraïd Lager Onderwijs, MULO, sekolah menengah pertama. Dan 4. Algemeen Middelbare School, AMS, sekolah menengah atas. Lalu, sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di semua provinsi di Indonesia. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Rumah Pendidik INS Kayu Tanam. Rumah Pendidik INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, 9 Sumatera Barat. Pada tahun 1952, dengan hanya ada 30 orang siswa, INS mendirikan percetakan Sri Dharma yang menerbitkan majalah bulanan sendi dengan sasaran khalayak adalah anak-anak. 3. Pendidikan Muhammadiyah, didirikan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta menjunjung tinggi ajaran agama Islam, tercipta masyarakat Islam yang sebenarnya. Bagaimana pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan? Rencana Pelajaran 1947 dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena saat itu bangsa Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan dan bertujuan untuk membentukkan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.